Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di masa kekosongan dua risalah, yakni selepas dakwah Nabi Isa alaihissalam menuju kedatangan Rasulullah Muhammad SAW, sebelum datangnya Islam, bangsa Arab memasuki zaman kegelapan. Keseharian mereka hanya disibukkan dengan penyembahan terhadap berhala, juga berbuat kezaliman. Atas kondisi inilah masyarakat setempat lazim disebut dengan bangsa jahiliyah. Di dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali dijelaskan kisah kezaliman orang-orang jahiliyah terhadap kaum wanita. Perlakuan buruk terhadap para wanita itu didasari karena persoalan karut-marutnya hukum yang penuh kontradiktif, akidah yang melenceng, dan bobroknya akhlak. Bahkan, orang-orang jahiliyah menganggap bayi wanita sebagai aib. Pembunuhan terhadap bayi perempuan dengan cara mengubur bayi itu secara hidup-hidup menjadi salah satu tradisi bangsa Arab di zaman jahiliyah yang sangat kejam dan mengerikan. Mereka beranggapan bahwa anak wanita hanya membawa sial bagi keluarganya dan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Berbeda dengan anak laki-laki, mereka akan sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran putra laki-laki. Jadi pada adat orang Arab jahiliyah, ketika ada anggota keluarga yang akan melahirkan, orang Arab jahiliyah akan menghindari orang-orang. Mereka akan membawa wanita yang akan melahirkan ke pedalaman Arab. Orang Arab jahiliyah akan memastikan kelahiran anaknya. Bila bayi yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, maka mereka akan buru-buru mengabarkan pada kaumnya dan menggelar pesta hingga berhari-hari. Namun jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan, ketika mereka mendapati yang dilahirkan adalah bayi perempuan, maka bayi itu akan dikubur hidup-hidup seketika itu juga pada lubang yang telah disiapkan sang ayah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa penyebab orang Arab membuang bayi wanita saat itu karena setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, karena mereka khawatir ditimpa kemiskinan, baik kemiskinan orang tua yang melahirkan anaknya, atau kemiskinan anak itu sendiri ketika dewasa. Untuk alasan yang kedua, anak wanita dianggap tidak bisa bekerja sebagaimana anak laki-laki. Orang-orang Arab jahiliyah memandang bahwa anak wanita itu tidak produktif, tidak bisa diandalkan dalam banyak hal, seperti berebut air, tidak bisa mempertahankan tanah dan rumahnya saat mendapatkan serangan dari kabilah lain, dan tidak bisa berperang. Wanita dipandang hanya sebagai benalu dalam keluarga. Dan untuk alasan yang ketiga, karena mereka khawatir anak perempuan mereka akan diperbudak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya mengisahkan awal mula terjadinya kebiasaan mengubur hidup-hidup anak perempuan di kalangan bangsa Arab jahiliyah ini. Dalam kitabnya dikisahkan bahwa orang pertama yang melakukan perbuatan tidak manusiawi ini adalah Qais bin Asim At-Tamimi. Kisah ini bermula ketika Nu'man bin Munzir, penguasa Irak kala itu, memimpin pasukan besar untuk menyerang musuh-musuhnya, termasuk Bani Tamim. Dan mereka berhasil memenangkan peperangan tersebut. Kemudian mereka pun menyita harta dan membawa para wanita atau para gadis Bani Tamim sebagai tawanan. Tidak lama setelah itu, para pembesar Bani Tamim memohon kepada Nu'man bin Munzir agar para wanita yang dijadikan tawanan itu dikembalikan. Namun ternyata, pada saat para wanita itu ditawan, beberapa di antara gadis-gadis Bani Tamim telah menikah. Dan salah satu pembesar Bani Tamim yang memohon agar gadis-gadis itu dikembalikan kepada Bani Tamim adalah Qais bin Asim. Namun sayangnya, putrinya lebih memilih untuk tinggal bersama suaminya dan memutuskan hubungan dengan orang tuanya tersebut. Keputusan putrinya itu sungguh sangat menyakiti hati Qais bin Asim. Ia merasa telah dikhianati oleh putrinya sendiri. Hingga kemudian, ia bertekad untuk membunuh anak wanitanya yang lahir di kemudian hari. Dan tradisi ini kemudian menyebar di kalangan Bani Tamim dan suku-suku lainnya. Namun tradisi ini memang tidak berlaku di semua suku Arab. Tidak semua bangsa Arab mengubur bayi perempuannya. Realita bahwa masih banyak perempuan di kalangan Arab menjadi bukti bahwa terdapat beberapa kabilah yang tetap melestarikan keberadaan wanita. Dan juga tidak semua kabilah Arab menyepakati kebiasaan sesat tersebut. Ada juga orang yang tidak menyukai dan sangat membenci kebiasaan yang sangat buruk itu. Yang amat terkenal ialah seorang pemuka Bani Tamim bernama Sasa'ah bin Najiyah.
Beliau tak segan-segan menebus bayi yang akan dieksekusi seharga 2 ekor unta yang tengah hamil 10 bulan. Penebusan seperti itu tentu akan terbilang mahal, namun untungnya Sasa'ah merupakan seorang pemuka Bani Tamim yang sangat kaya. Sebagian besar harta yang dimilikinya dialokasikan untuk pembebasan bayi-bayi yang nyaris dibunuh orang tuanya. Sampai saat Islam datang, beliau telah menebus ratusan bayi perempuan yang hendak dikuburkan hidup-hidup. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul menjadi kabar yang menggembirakan sekaligus mencemaskan bagi Sasa'ah. Hal itu menjadi kabar yang membahagiakan lantaran ia yakin betul bahwa ajaran yang disampaikan putra Abdullah itu akan selaras dengan prinsipnya yang menentang segenap kezaliman. Dan hal yang mencemaskan karena secara keyakinan Sasa'ah masih merasa belum benar-benar menemui kemantapan dalam mengimani agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Hingga pada suatu waktu, Sasa'ah mendatangi Nabi Muhammad dan memintanya melafalkan barang satu ayat. Mendengar permintaan Sasa'ah, Rasulullah menghadiahkan 2 ayat kepadanya, yakni Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Mendengar ayat yang disampaikan Rasulullah, Sasa'ah terdiam. Beliau menarik napas dan kemudian mengatakan dengan lantang, "Cukuplah ayat ini bagiku sebagai peringatan, sekalipun aku tidak mendengarkan yang lainnya." Rupanya, ternyata ayat ini menusuk batin Sasa'ah dengan begitu dalam, sehingga ia berpendapat tak perlu menunggu peringatan lain agar ia menjadi bagian dalam golongan beriman. Di hari itulah kemudian tersiar kabar bahwa Sasa'ah telah memeluk Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika datangnya risalah Islam, Islam tidak hanya melarang pembunuhan bayi perempuan, namun juga melarang semua jenis pembunuhan bayi tanpa memandang apakah bayi tersebut laki-laki ataupun perempuan. Ajaran agama Islam membawa perubahan besar pada bangsa Arab jahiliyah kala itu. Dan pada akhirnya, tradisi Arab yang biasa mengubur anak perempuan itu terkikis dan tidak lagi terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.